tidak ada permusuhan yang abadi. Itu semua kena setting sosial politik. Jadi nggak boleh kalau kita ada masalah dengan orang, nggak boleh kita anggap dia sebagai musuh yang abadi. Yang tetap bisa jadi kita berkonflik dengan teman kita ini kena satu kondisi sosial, ya. Entah itu sifatnya politik, ekonomi, keluarga. Nah ini yang kemudian saya lihat Pak Prabowo sebagai contoh yang benar-benar sebagai pemimpin yang merangkul. Saya sih bagus sudah tindakan Pak Prabowo kemudian memberikan amnesti. Kenapa? Karena seandainya Hasto tidak berkonflik dengan Pak Jokowi, kasus ini nggak akan masuk pengadilan juga begitu loh. Pak Prabowo ini tipikal seorang pemimpin ya. Politisi mungkin banyak ya, seorang politisi kemudian menduduki kursi presiden ataupun kepala daerah. Tetapi yang punya jiwa kepemimpinan yang memaafkan, kemudian berkoalisi, berkolaborasi, karena ini yang sulit bagi seorang pemimpin. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan YS Podcast bersama saya Yusron Saudi. Hari ini sangat istimewa buat saya. Sebetulnya kami ini sama-sama konten kreator. Tamu saya ini konten kreator, dosen. Ini udah menulis bukunya udah luar biasa. Dan beliau konsen bagaimana mengamati situasi kebatinan politik, baik lokal maupun nasional. Dr. Saiful Hamdi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang udah diundang di sini nih. Saya yang istimewa, Bang bisa hadir di sini dan yang istimewanya hari ini ini nih sedang hangat ini. Beliau menulis buku Politik Merangkul. Presiden Prabowo, Rekonsiliasi Nasional dan Diplomasi Global. Ditulis berdua ini, dua sahabat saya Saiful Hamdi dan Bu Rektor nih. Ya, Bu Rektor juga harus segera duduk di sini. Nanti kita kirim. Ya, nanti ya. Siap. Bu Baik Mulyana, luar biasa. Bang, menulis buku ini luar biasa juga nih. Berapa halaman ini? Hampir 300 ini. 300. Iya, 300. 300 halaman. Ini sebetulnya sudah lama nggak ide menulis buku ini? Ya, kebetulan ya saya sangat konsen dengan isu politik akhir-akhir ini. Banyak menonton berita-berita politik terutama di Pilpres kemarin. Saya tertarik begitu melihat bagaimana persaingan antara tokoh, drama-drama yang terjadi antara elit, banyak perpecahan, banyak juga persatuan. Misalkan kalau kita lihat dalam konteks Pilpres kemarin, kubunya Pak Jokowi harus berpisah dengan PDIP gitu kan. Tetapi di sisi lain beliau justru mendukung Pak Prabowo. Nah, pada kelompok lain misalkan yang dulu pendukung Pak Prabowo berpisah juga bergabung dengan Pak Anies gitu kan. Jadi tidak ada yang abadi. Jadi tidak ada yang abadi ternyata. Semua tidak lepas dari setting sosial politik lah. Nah, dari sana kok saya merasa awalnya hanya menulis tentang Pilpres. Ya, bagaimana kemudian Pak Prabowo memenangkan Pilpres walaupun beliau penantiannya cukup panjang. Tapi dengan strategi politik beliau ini kemudian menjadi menarik begitu buat saya pada waktu itu. Nah, setelah beliau di Pilpres, mulai beliau kita lihat di kancah internasional. Ya, beliau salah satu tokoh yang sebenarnya sangat ditunggu. Komentar-komentar beliau, statement beliau tentang bagaimana rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi global di tengah negara-negara maju sedang mengalami krisis dan risiko perang nuklir ya. Nah, disinilah Pak Prabowo sebenarnya memainkan peran penting karena beliau kalau kita lihat beberapa idenya walaupun dianggap bagi satu kelompok kurang menguntungkan mereka ya. Nah, sehingga beliau sempat diprotes waktu beliau mengusulkan proposal perdamaian di Singapura di KTT Shangri-La. Nah, itu yang kemudian menjadi awal bagaimana Pak Prabowo mulai dikenal di kancah internasional. Nah, kemudian jadi kalau dulu tentang Pilpres, mulai saya lengkapi. Ya mungkin 3 bulan lah saya coba tulis tentang perjalanan kebijakan politik luar negeri beliau. Maka jadilah buku ini. Jadi ada 2 perpaduan, rekonsiliasi nasional, satu diplomasi global. Bagaimana Pak Prabowo bicara tentang konflik Ukraina dan Rusia ya, kemudian konflik Israel dan Palestina, konflik Iran,
konflik Laut Cina Selatan, Betul. Kemudian ya beberapa lah konflik Rohingya. Saya kira ini sangat penting bagaimana kemudian sosok Bapak Prabowo ini mulai dikenal oleh dunia global. Ya. Jadi latar militer dan beliau di Kopassus ini menjadi modal, saya rasa modal beliau ya. Selain pergaulan internasional beliau, ini menjadikan tokoh seorang Prabowo ini kalau di luar ya memang sangat disegani. Sangat disegani beliau itu. Bahkan setiap komentar beliau itu betul-betul ditunggu setiap kunjungan ke negara-negara tetangga atau negara yang dituju. Nah, yang Bang Saiful pahami nih. Iya. Setiap kata Pak Prabowo itu sekarang ya, khusus untuk di luar negeri nih, kayaknya memiliki nilai magnet yang cukup besar ini. Jadi mengundang di Perdana Menteri Prancis kalau nggak salah kemarin ya. Iya, Macron. Yeah. Macron saja sangat apresiasi luar biasa terhadap Pak Prabowo. Iya. Pandangan singkat Bang Saiful. Iya, jadi Pak Prabowo ini kalau kita perhatikan ya, sejak beliau terlibat di politik nasional. Nah, kemudian sekarang setelah dilantik menjadi Presiden RI ke-8, beliau sebenarnya ini analisa saya dan ini saya angkat menjadi sebuah teori bagaimana kemudian politik merangkul. Jadi ada satu istilah lokal yang coba saya tarik di sini bahwa politik merangkul ini adalah kalau secara bahasa kan kita merangkul orang nih. Mengajak ya. Kita memeluk pakai satu tangan, mengajak jalan bareng, artinya setara. Nah, tetapi ternyata istilah merangkul ini punya makna filosofis yang lebih luas. Tidak sekedar physically terlihat bareng. Ya, tidak sekedar physically. Pertama, ada unsur negosiasi. Bahwa orang merangkul tuh butuh negosiasi, negosiasi, kemudian dan juga selain negosiasi itu kolaborasi. Ya, jadi setelah kita negosiasi, kita harus membangun kolaborasi. Karena setiap orang nggak bisa hidup sendirian sekarang. Kita butuh orang lain. Ya, butuh bekerja sama. Betul. Kemudian dalam konteks politik, ini ada koalisi. Jadi kita harus mengajak musuh-musuh politik ya, yang dulu mungkin berseberangan pada pilpres, pada pilkada, itu harus diajak dan dirangkul untuk bersama membangun bangsa dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Nah, kemudian selain itu ada inklusif. Nah, jadi merangkul ini juga harus pemimpin itu punya sifat inklusif. Yaitu terbuka. Tidak melihat latar belakang etnis, agama, kemudian ras. Jadi semua sama. Jadi kita harus terbuka. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah non konfrontatif. Jadi melihat persoalan itu tidak boleh konfrontasi. Nah, yang menarik dalam kasus di buku ini, misalkan Pak Prabowo ini kalau kita lihat kan beliau punya sejarah yang dalam tanda kutip walaupun dalam konteks perjuangan bangsa, karena beliau di Kopassus pernah melakukan operasi di mana di Timor Leste, dan itu saya angkat di buku ini salah satu lah bagaimana rekonsiliasi nasional beliau mengajak Sanana Gusmo untuk dulu kan beliau yang menangkap pasukan Kopassus. Sekarang berpelukan bergandengan tangan, mereka saling mendukung. Ini luar biasa, tidak ada mungkin tokoh yang bayangkan dulu mereka saling kejar, saling kita tahu Sanana Gusmo kan tokoh yang perjuangan kemerdekaan pergerakan yang disebut dengan Fretilin. Jadi Fretilin ini salah satu kelompok kiri yang ada di Timor Leste yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste dari Portugal. Ada 3 kelompok di sana. Ada yang Fretilin, ada demokrasi, ada yang pro integrasi yang Indonesia. Nah, kemudian kita tahu Soeharto masuk pada waktu itu, dan ternyata Soeharto sangat didukung oleh Amerika. Karena Fretilin ini dianggap haluan kiri, komunis, demi stabilitas politik kawasan. Beliau didukung lah oleh Amerika. Makanya Timur bisa kita taklukkan pada waktu itu. Walaupun mereka sudah diberikan kemerdekaan lah oleh Portugis tahun, kalau tidak salah itu tahun 79 Nah, kemudian politik merangkul ini saya kira pendekatan Pak Prabowo yang tidak yang bisa kemudian melepaskan masa lalu, kemudian bisa membangun kerjasama ini luar biasa. Contoh kecil lah, selain Sanana Gusmo, misalkan
beliau yang pernah Pak Prabowo pernah menyampaikan di pertemuan KTT ekonomi di Rusia di SPF, Saint Petersburg International Economic Forum kalau tidak salah namanya. Jadi beliau menceritakan bagaimana beliau juga saling memburu dengan Panglima GAM. Iya, betul. Ya, yang sekarang jadi gubernur Aceh. Nah, ternyata kan jadi sohib sekarang. Nah, itu yang beliau bilang di forum itu sebenarnya tidak ada permusuhan yang abadi. Itu semua kena setting sosial politik. Jadi nggak boleh kalau kita ada masalah dengan orang, nggak boleh kita anggap dia sebagai musuh yang abadi. Ya, tetap bisa jadi kita berkonflik dengan teman kita ini kena satu kondisi sosial, ya, entah itu sifatnya politik, ekonomi, keluarga. Nah ini yang kemudian saya lihat Pak Prabowo sebagai contoh yang benar-benar sebagai pemimpin yang merangkul. Oke, kalau kita tarik ini, Bang, kalau kita tarik yang situasi terkini, bagaimana Tom Lembong, bagaimana Hasto dengan kekuasaan, dengan hak yang dimiliki oleh seorang presiden, ini apakah bisa kita katakan rekonsiliasi untuk tingkat lokal politik nasional kita? Iya, saya kira ya beberapa analis ya kalau kita dengar misalkan dari juru bicara salah satu juru bicara presiden. Pak Kodari misalnya mengatakan bahwa ini untuk kepentingan nasional. Cuman catatan saya begini, memang ini menarik bahwa bagaimana kemudian Pak Prabowo tidak hanya 2 orang yang diberikan amnesti. Ternyata banyak sekali yang terkena kasus ITE, misalkan ya Gus Nur. Kita tahu Gus Nur yang pernah sangat keras mengkritik Jokowi. Kemudian siapa lagi salah satu aktivis yang memposting foto Jokowi dengan Nikita Mirzani misalkan ya. Dia udah masuk di penjara. Nah, pertanyaan kita, apakah mereka ini bagian dari tahanan politik apa enggak? Walaupun mereka konfrontasi, tetapi kan tidak secara fisik berperang melawan pemerintah gitu ya. Tapi karena undang-undang mereka kemudian masuk di penjara. Kena undang-undang ya, bukan kena Pak Jokowi. Ya mungkin ada pendukung-pendukung Pak Jokowi yang tidak terima, kemudian mereka menghadapi kasus hukum. Tapi saya melihat bahwa memang politik merangkul ini ya memang salah satu konsekuensi bagaimana kita bisa mengampuni, memaafkan musuh-musuh kita. Apalagi misalkan ya Tom Lembong, ya walaupun ini kontroversi juga. Karena 2 tokoh ini adalah kasusnya ada kasus korupsi di balik itu. Ya, mereka dituntut untuk kasus korupsi. Walaupun ada muatan politis, ini nggak lepas dari muatan politis. Kenceng sekali kalau di pemberitaan ya. Dan memang faktanya begitu kalau kita lihat. Betul. Ya, walaupun misalkan Tom Lembong agak beda dengan Bang Hasto ya. Beda. Tom Lembong ini kan kasusnya impor gula. Kebijakan boleh. Dan negara terindikasi rugi 193 miliar. Nah, cuman Tom Lembong ini kalau dalam hasil hasil sidangnya itu bahwa dia tidak ikut menikmati. Tapi kan namanya korupsi ini kan tidak hanya kita yang memperkaya orang lain masuk, nah, ini yang menjadi kontroversi juga karena memfasilitasi orang lain. Yang otomatis karena mereka mendapat keuntungan, negara kemudian rugi. Tapi saya tidak mau terlalu jauh lah membahas itu. Artinya dalam perspektif hukum karena itu bukan bidang saya. Tetapi yang kita lihat bahwa memang Pak Prabowo mendengar suara-suara publik yang melihat bahwa Tom Lembong ini dia kan nggak ada diuntungkan, kenapa harus dihukum? Secara psikologi kalau bahasa itu dia kan nggak dapat uang, bahasa ini ya. Dia kan nggak ngambil uang dari situ. Nggak ngambil uang, dan beliau ketika menjadi menteri itu kan impor gulanya ya mungkin jumlahnya lebih kecil lah dibanding menteri-menteri yang lain, masih banyak kasusnya lebih begitu ya. Padahal kebijakannya sama kan? Kebijakannya sama. Nah, tetapi menariknya kan Tom Lembong ini pendukung Pak Anies kemarin ya. Pak Anies Baswedan, sehingga orang publik membaca bahwa ini ada semacam kriminalisasi lah terhadap Tom Lembong karena dia pendukung Pak Anies. Akhirnya Pak Prabowo kemudian melakukan ini ya abolisi. Jadi abolisi itu pembatalan hukum. Jadi semua tuntutan itu berarti langsung hilang sama sekali. Dan ada nggak kemungkinan besok, kalau ada kan biasa dikatakan kalau ada temuan baru dan lain-lainnya itu ini bisa masuk lagi dengan kasus yang sama? Kalau abolisi, saya kira kalau abolisi sudah tidak ada. Sudah nggak ada, karena itu sudah ditutup kasusnya. Artinya semua
yang melekat ya unsur-unsur pidana itu dihapuskan sama sekali. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk menuntut Tom Lembong. Tidak ada kesempatan, kecuali mungkin ada kasus baru. Nah, yang kasus lain kan lagi ya. Bukan kasus yang ini. Tapi dalam kasus ini dia sudah dimaafkan ya, dibatalkan kasusnya oleh presiden. Nah, sedangkan Bang Hasto ini juga menarik. Ya, amnesti kita tahu Bang Hasto ini memang salah satu tokoh yang menurut saya saya amati pasca PDIP pecah kongsi dengan Pak Jokowi. Jokowi kita tahu justru mendukung Pak Prabowo dengan Gibran. Jadi Pak Prabowo ini seolah orang ketiga sebenarnya. Dapat manfaatnya. Gak usah, beliau orang ketiga di antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu kan. Betul. Tapi kan Pak Prabowo ini bukan itu niatnya. Beliau punya niat yang lebih besar lah. Ayolah kita bangun bangsa ini bersama. Nah, Bang Hasto saya lihat memang susah untuk move on. Jadi ini mohon maaf aja, memang kasusnya begitu ya kalau kita perhatikan. Jadi tidak berhenti mengkritik Jokowi, ya kemudian beliau dikasuskan. Ya kita tidak tahu siapa yang bermain lah. Tapi akhirnya beliau dituntut walaupun kasus ini sudah lama. Dan saya kira ketika beliau dituntut ini justru menjadi apa namanya ya? Meringankan beban PDIP juga. Bahwa ya biarlah kasus ini kan memang Harun Masiku sampai sekarang nggak ditemukan. Betul. Tapi udahlah kita nggak mau terjebak dengan itu. Tetapi yang menarik bahwa ketika Hasto dituntut oleh KPK kasus suap. Harun Masiku yang notabene-nya dia nomor berapa tiba-tiba mau ditaruh jadi orang yang terpilih ya. Walaupun itu hak prerogatif partai, tapi ya ini kondisinya berbeda. Ada unsur penyuapan di sini. Nah, yang menarik adalah kemudian ya tentu bagi PDIP Hasto tetap dianggap tidak bersalah. Karena beliau adalah sekjen kader ya. Nah, mungkin bagi musuh politiknya ya udah nih kasus ini udah terbuka ya udahlah. Masuk perangkap nih, umpan jalan aja begitu. Tapi begini Bang, kan saya sih bagus sudah tindakan Pak Prabowo kemudian memberikan amnesti. Kenapa? Karena seandainya Hasto tidak berkonflik dengan Pak Jokowi, kasus ini nggak akan masuk pengadilan juga begitu loh. Jadi tetap gantung kan? Suatu saat bisa tetap di tetapi kan dia tetap bebas selama ini maksud saya walaupun kan. Nah, ketika zamannya Pak Prabowo justru kasus ini muncul. Proses sudah secara hukum gitu kan. Proses secara hukum. Tapi di zamannya Pak Prabowo. Nah, sementara kita tahu PDIP kan masih punya suara yang cukup besar di parlemen. Betul. Sangat kuat. Partai yang cukup kuat, bahkan Pak Prabowo kan tidak mau terlalu egois lah. Ya udahlah kita bareng-bareng bangun bangsa ini. PDIP dikasih menjadi diberikan posisi ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Makanya Bu Puan masih menjaga komunikasi lah. Ini saya kira PDIP masih ada Bu Puan masih aman. Bang, jadi melihat situasi terkini ya, ini politik merangkul. Saya ngelihat, tapi sebetulnya kan bukan hanya Tom Lembong sama Hasto, tapi banyak lagi. Cuman kan yang mencuat karena ini yang menjadi epicentrum politik yang panas kalau kita kategorikan. Cuma 2 aja yang diberitakan kan. Sebetulnya nih, apakah selama ini Pak Prabowo memang betul-betul mendengar, melihat situasi terkini yang ada di nasional kita? Artinya dia nggak pakai kacamata kuda, udahlah jalan-jalan gitu loh. Dia ternyata mendengar semua. Pada akhirnya menjaga kepentingan jangka panjang. Oke, ini kayaknya presiden dengan apa yang dimiliki boleh. Jadi diproses. Saya bayangkan ini, kalau seandainya Pak Prabowo ikut cawe-cawe, diproses agar tidak ditetapkan tersangka atau tidak menerima hukuman yang 2 ini. Bayangkan kekacauan yang terjadi. Presiden lebih parah intervensi. Nah, sekarang dihukum, tapi dengan haknya diampuni, beri abolisi dan amnesti. Saya melihat memang Pak Prabowo ini tipikal seorang pemimpin ya. Politisi mungkin banyak ya, seorang politisi kemudian menduduki kursi presiden ataupun kepala daerah. Tetapi yang punya jiwa kepemimpinan yang memaafkan, kemudian berkoalisi, berkolaborasi, karena ini yang sulit bagi seorang pemimpin. Kita tahu Pak Prabowo misalkan ya beberapa kali dikecewakan ya. Ketika bersama Bu Mega dulu ada perjanjian batu tulis. Terhitung ini nyalonnya yang ke-5 kan? Yang keempat ya beliau ya. Dulu zamannya SBY.
ya sebagai wakil Bu Mega. Zamannya Pak Jokowi 2 kali. 2 kali. Ya. Jadi yang ini keempat ya, baru kemudian beliau menjadi presiden. Nggak, poin saya di sini bahwa Pak Prabowo ini kepentingan politik itu nomor 2. Kalau saya lihat ya, kalau beliau mengatakan boleh kita berjuang dalam ranah politik, tetapi kepentingan bangsa perlu diutamakan. Ketika beliau mendukung Pak Jokowi misalkan dulu ya di Pilkada DKI. Dan kasus Pilkada DKI yang kemarin, Bang Ridwan Kamil mau menuntut di MK misalkan. Beliau sarankan nggak usah dilanjutkan, biarlah yang sudah ada terjadi, karena ini pasti membutuhkan biaya besar. Kan sebenarnya bisa aja untuk tahap kedua kan, tapi ini panjang lagi persoalannya. Nah, menurut saya Pak Prabowo ini ya di sini bisa jadi satu kelebihan, bisa kekurangan juga. Nah, kalau Pak Jokowi kan tegas, Pak Jokowi kan punya peta politik begitu. Wah, ini harus dilakukan, dieksekusi begitu kan. Tuntas. Pak Prabowo agak beda dia pendekatan beliau kan. Lebih soft pendekatan beliau lebih soft. Ya udahlah gitu kan, kita sama-sama membangun. Mungkin karena perjalanan beliau panjang beliau pernah mengalami persoalan ya di medan perang, kemudian juga di ranah politik ya. Karir juga beliau sempat ke Yordan dulu. Nah, ini artinya saya melihat pengalaman ini kemudian membawa sosok Pak Prabowo yang mempunyai jiwa pemimpin. Punya seorang politisi banyak punya jiwa politik ya, jiwa politisi, tetapi yang punya jiwa kepemimpinan. Saya kira Pak Prabowo luar biasa lah, dibuktikan pada hari ini bahwa demi untuk mengamankan kepentingan bangsa. Beliau ingin mengajak PDIP, ya udahlah kita bareng. Nah, walaupun orang mengatakan ini sudah istilahnya tuh untuk 2029 udah selesai lah. Jadi jauh-jauh hari jangan sampai nanti partai yang lain atau calon lain yang ini mendukung yang lain begitu kan. Artinya udah selesai lah untuk 2029, tapi kita nggak tahu kan. Karena dinamis. Kalau sudah namanya kepentingan ini kan kita nggak tahu. Ya, misalkan Pak Anies dulu bagaimana Pak Prabowo itu di depan untuk mendukung melawan Ahok yang begitu kuat bisa tumbang pada waktu itu kan. Tiba-tiba di Pilpres kemarin 2024 berhadapan dan ya menurut saya paling keras cukup keras menjadi lawan debat pada waktu itu. Melihat fenomena ini Bang, jadi kalau ini saya rasa kalau kita tarik epicentrumnya nih, ini kan Pak Prabowo dari global terus nasional. Kalau kita tarik ke NTB mungkin kan enggak politik merangkul ini dilakukan oleh LMI. Lalu Muhammad Iqbal ya. Kita senggol sedikit sebelum kita ke sana. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya politik merangkul ini sangat inline lah, sangat cocok dengan konsep politik yang dianut oleh bangsa kita, yaitu non-blok. Jadi non-blok ini kan tidak memihak blok barat dan blok timur. Cuma non-blok ini nggak punya kekuatan besar karena kita ini mayoritas didukung oleh negara-negara berkembang, kayak Afrika, India ini masuk non-blok semua. Negara-negara berkembang yang pernah dijajah. Ini menarik juga. Zona aman itu. Zona terbelakang dan nggak didengar sama orang. Nah, munculnya Pak Prabowo dengan konsep beliau yang non-blok ya, bagaimana Indonesia bebas kemana-mana, bertemu Presiden Rusia walaupun diancam oleh misalkan sekutu gitu ya, Trump. Tetapi ya karena ini kan masalah ideologi yang pilihan kita non-blok kan. Nah, ini saya kira sangat sesuai dengan konsep politik merangkul. Jadi non-blok ini merangkul bahwa ya semua negara kita ajak bekerja sama. Bisa diajak jadi teman, sahabat. Bisa menjadi teman, menjadi tetangga yang baik. Tidak harus gontok-gontokan. Nah, sekarang kan ujiannya ketika Malaysia mulai ribut masalah perbatasan. Nah, itu juga mungkin bisa kita bahas next lah. Ujian besar ini. Ujian besar ini di Ambalat, kemudian di Natuna, Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana konteks NTB? Saya kira kan merangkul ini sangat penting ya. Cuman kelemahan pemimpin kita, konsep merangkul ini selalu musiman. Jadi waktu pilkada baru semua dirangkul gitu kan. Tetapi tidak punya jiwa yang natural menurut saya. Ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh elit-elit kita. Makanya yang tadi yang saya bilang bahwa jiwa pemimpin
dengan jiwa politisi itu beda. Ya. Banyak politisi yang hebat ya di politik ya, tetapi tidak punya jiwa kepemimpinan. Nah, seharusnya tokoh-tokoh di daerah ya, baik teman-teman kita di di tingkat 2 ataupun di tingkat 1 di gubernur, ini seharusnya tetap merangkul ya tokoh-tokoh yang pernah yang pernah berseberangan dengan mereka. Karena ini konsep merangkul ini kita harus mampu menggait ya, menarik teman-teman yang pernah berseberangan ikut berkontribusi minimal ya. Kalau misalkan tidak di struktural, misalkan ya sebagai teman diskusi lah, teman ngopi lah nih. Teman ngopi itu yang paling penting kan. Artinya kalau ini bisa dilaksanakan kan masyarakat kita jadi adem. Tapi kan pilkada kemarin ini kan juga dramanya sama seperti pilpres kalau kita lihat. Makanya, jadi saya melihat episode sama-sama 3 kan. Jadi kan 3 calon kemarin. Keluarga Pancor misalnya, ini juga tidak saling mendukung. Betul. Gitu kan. Pecah juga di situ. Pecah juga gitu. Betul, jadi malah Pak Tuan Guru dukung Dr. Zul. Bang Suhaili, nah ini di sisi juga beda lagi, gak didukung oleh saudaranya gitu. Malah dukung Mami Iqbal. Jadi dua calon yang lain ini ternyata bermasalah begitu kan. Tidak mampu saling merangkul. Ini menurut saya karena kepentingan politik yang sangat tajam, saya nggak tahu apa yang terjadi lah di internal mereka. Tetapi kan yang diuntungkan Mami Iqbal jadinya kan. Kesana semua aja. Kesana semua. Ya tapi udahlah itu kontestasi pasti ada yang kalah yang menang, jalannya seperti itu. Nah kita berharap bahwa dalam konteks politik merangkul ini seharusnya gubernur bisa merangkul tokoh-tokoh yang lain. Oke, pakat Bang. Jadi kalau melihat, jadi sebetulnya kalau kita bahas ini bahasanya sangat sangat hangat merangkul ini. Jadi tidak lagi kita berbicara bahasa-bahasa yang elit. Ini bahasa yang sering kita dengar tapi memiliki makna bukan hanya sekedar physically tadi merangkul, tapi ada makna-makna lain makna filosofis yang sangat kuat. Bang, harapannya nih. Ini jurusan politik hukum kan banyak juga kita di kampus-kampus ya. Bagaimana sebetulnya harapannya Bang dengan fenomena kepemimpinan Pak Prabowo saat ini yang begitu kuat dengan diplomasi yang sudah teruji sudah cukup lama, ini mampu diadopsi, mampu ditarik oleh adik-adik kita yang ada terutama di Nusa Tenggara Barat, sehingga ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa politik ya mungkin saatnya panas gitu loh, baper kayak kita lihat kan baper juga gitu loh di awal-awal kan. Pak Prabowo sering mengulang-ulang kekecewaannya. Tapi terbukti dengan saat ini Pak Prabowo ternyata sudah cukup stop. Nah, mari kita bangun bersama. Harapannya Bang dengan munculnya buku ini untuk generasi kita khususnya di Nusa Tenggara Barat. Saya kira buku ini hadir bisa menjadi salah satu referensi penting bagaimana kita membaca sosok pemimpin yang punya jiwa besar, yaitu bagaimana bisa merangkul semua tokoh. Karena ini Bang, kalau kita jujur tidak hanya persoalan lokal, tetapi di global juga sedang ada masalah. Bagaimana misalkan Timur Tengah bagaimana konfliknya sangat memanas. Nah, politik merangkul ini, bayangkan coba kita harus bisa merekonsiliasi batin kita dan bisa duduk bekerja sama dengan mantan musuh. Makanya kan salah satu idola Pak Prabowo adalah Nelson Mandela. Jadi beliau dihukum hampir 20 tahun lebih di penjara oleh kelompok kulit putih, oleh penjajah. Tapi setelah beliau bebas, beliau mengajak mereka untuk membangun bangsa, membangun negara di Afrika. Di Afrika Selatan supaya bersama-sama. Nah, Pak Prabowo saya lihat ide tentang politik merangkul ini walaupun berat misalkan di Timur Tengah. Kita tahu kan Timur Tengah ini suka saling memprovokasi. Saya ngebayangin misalkan kalau Presiden Palestina, kemudian Presiden Iran, duduk bareng dengan Presiden Israel misalkan. Satu meja makan gitu. Satu meja makan mungkin mereka paling bercanda juga gitu. Mereka bercanda kan. Karena perlu kita catat bahwa sebelum revolusi Islam, Israel itu adalah temenan dengan Iran dan Amerika. Jadi mereka masuk koalisi karena penyeimbang kekuatan Arab. Begitu kan. Nah, tapi setelah revolusi Islam berbeda lagi. Makanya saya bilang bahwa setting sosial politik itu akan sangat membentuk. Nah, tapi dengan nilai-nilai politik merangkul ini,
ya kita berharap lah pemimpin itu harus punya jiwa besar memang. Gak bisa saling memprovokasi, saling mengancam ya, di media. Padahal mereka nggak pernah ketemu begitu. Nah, ini ya sama kayak di dunia Islam yang kita hadapi sekarang. Di internal kita misalkan ya antara ormas, antara madhab, kita menganggap bahwa ini menyimpang, ini sesat, ini tidak Islami, bahkan Iran aja kena Syiah kita anggap tidak Islam kan. Betul. Ini kan jadi persoalan juga. Nah di Lombok saya kira ini sangat kontekstual ya. Tentang politik merangkul ini karena kita juga salah satu daerah yang punya risiko tinggi terhadap perpecahan dan konflik ya. Walaupun kalau kita mau jujur sebenarnya orang Lombok ini sangat terbuka Bang. Betul. Misalkan dalam Islam ya. Semua madhab ideologi ada di Lombok ya. Ada Hidayatullah ya, yang baru-baru lah misalkan Salafi ya, Jamaah Tabligh ya. Ikhwanul Muslimin semua ada di Lombok ini. Ya. Hidup bisa damai di sini. Bisa damai di satu sisi, tapi mereka juga mudah terprovokasi begitu kan. Nah ini, belum lagi kita bicara konflik gesekan demokrasi lah karena kontestasi kepala desa, pilkada. Nah, ini saya kira buat teman-teman kita generasi muda mungkin perlu membaca buku ini ya sebagai modal ya bahwa misalkan beberapa poin lah saya lihat. Kita tidak boleh menyerah. Walaupun kita gagal berkali-kali, ya kita harus tetap semangat. Terus kedua, tidak boleh melihat orang sebagai musuh abadi. Karena bisa jadi kita dikondisikan oleh setting sosial tertentu. Ya, jadi saya sendiri kok mungkin saya menganggap orang ini musuh saya begitu, tapi nggak boleh karena dalam kondisi tertentu kita mungkin bisa ada persaingan, ya ada salah paham, mungkin. Nah, kedepannya bagaimana kemudian orang bisa hidup rukun, ya, kita bisa berdamai, bisa berkolaborasi. Karena sekarang nggak bisa kita mengandalkan kemampuan pribadi kita, tanpa networking, tanpa kerjasama, itu berat untuk mencapai kesuksesan lah. Jadi menarik ini, Bang. Jadi hadirnya saya rasa ini hadirnya buku-buku seperti ini dapat menjadi referensi tersendiri ini untuk karakter ya generasi kita berikutnya bahwa politik merangkul ini bisa kita mulai dari tingkat manapun, pemilihan RT, kadus dan lain-lain lah ya. Jadi implementasinya menurut saya ini sangat kontekstual, sangat dekat dengan dimanapun kita berada. Jadi yang penasaran ini sangat luar biasa, dua penulis hebat, ini dua sahabat saya, Bang Dr. Saiful Hamdi dan Bu Dr. Baik Mulyana, ini sudah membuat buku yang luar biasa, tebal. Wah, ini bisa didapatkan di mana ini? Nah kebetulan jujur aja Bang, ini kan sebenarnya ini contohnya Mas, sebelum kita cetak secara resmi, tapi insya Allah dalam waktu dekat. Nah, makanya Bu Baik bilang sebenarnya nanti kita bahas, tapi ya udahlah karena Bang Yusron kita spill dikit gak apa-apa dah. Ini tujuannya spill biar penasaran. Nah, tunggu nanti di kolom komentar bisa komen, nanti saya kasih tahu. Ini tuh segera kita dapatkan. Luar biasa, Bang. Closing statement singkatnya mungkin menghadap ke kamera yang nih, Bang. Ya, jadi politik merangkul ini ternyata salah satu nilai lokal kita ya yang perlu kita angkat. Ada istilah gotong royong. Nah ini saya kira hampir mirip, tapi kalau itu kan konteksnya kerjasama sosial ya. Tapi kalau merangkul, ternyata ini untuk konteks politik sangat penting ya. Kalau Anda mau sukses, Anda harus merangkul sebanyak orang untuk diajak bekerja sama. Bahkan tantangannya adalah bagaimana kita bisa merangkul mantan lawan politik kita. Nah ini hebatnya Pak Prabowo ya. Dalam buku ini saya jelaskan bagaimana kemudian di tingkat nasional beliau bisa merangkul aktivis 98 yang dianggap berseberangan lah dengan beliau, yang pernah ada masalah, tetapi justru aktivis-aktivis kayak Bang Fahri Hamzah, Fadlizon, itu semua jadi, kemudian Budiman Sujatmiko semua mendukung Pak Prabowo dengan gaya politik merangkul. Bayangkan sekelas PSI, kita tahu Partai Solidaritas ya yang simbolnya sekarang gajah. Jadi ini kan tokoh-tokohnya gak berhenti mengkritik Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini dianggap tokoh antagonis yang 2 periode melawan Jokowi. Tapi ternyata setelah beliau sentuh, beliau bersilaturahmi, PSI mendukung Pak Prabowo. Nah ini menarik juga kan. Abang Adi Armando yang dulu getol sekali mengkritik, ada malah barisan juga. Setelah, nah artinya sentuhan merangkul ini bisa mengubah
sikap orang begitu. Jadi mereka akan merasa dihargai, ya merasa dihormati, mereka merasa diajak. Ya masyarakat kita ini kadang-kadang agak sensitif kan. Ya, betul. Kalau nggak diajak pasti ya kadang apalagi nggak, kalau bahasa kita di Lombok kan nggak dipesila aja tersinggung kita kan. Ya. Ini keluarga kita kok kita nggak diundang begitu, padahal mungkin kelupaan atau apa gitu ya. Nah ini saya kira bahwa politik merangkul ini adalah salah satu istilah lokal yang memang lagi saya bangun teorinya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu konsep yang bisa kita kembangkan di tingkat nasional. Luar biasa. Harapan saya politik merangkul ini bisa mengantarkan semeton saya ini meraih guru besarnya. Ini sangat penting ini. Semangat Bang. Ini saya rasa ini akan menjadi sebuah teori baru. Nanti politik merangkul mungkin yang bisa dikembangkan. Ini sangat mendengarnya saja adem. Saya suka Bang. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang tinggi gitu. Tapi esensinya justru kita nggak dapat. Punya makna filosofis. Ya ini makna filosofis sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tunggu segera. Ini akan segera dirilis oleh dua penulis sangat luar biasa. Teman-teman, saya juga akan menunggu berikutnya Bang Dr. Saiful Hamdi ini bisa duduk lagi diskusi di sini. Akan banyak juga kita bahas konteks sosiologi di tengah masyarakat kita, politik dan lain-lain. Saya tantang lagi nanti kapan-kapan ada waktu Bang. Kita siap, Bang. Siap, ya, Bang. Sangat luar biasa. Banyak sudah diundang. Terima kasih sekali lagi waktunya Bang sudah bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Siap, luar biasa. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.